Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Yunus ayat 31. Pada ayat di atas, Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam 4 pertanyaan dengan 1 jawaban. 1. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? 2. Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? 3. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? 4. Siapakah yang mengatur segala urusan? Jawaban atas keempat pertanyaan tersebut adalah Allah. Keterangan Allah tersebut adalah bukti nyata, bukan isapan jempol. Memberi rizki, menciptakan pendengaran dan penglihatan, menghidupkan dan mematikan sudah diatur oleh Allah. Tidak ada manusia yang dapat berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh Allah. Manusia hanya sebatas mengikuti aturan-aturan Allah dalam mengelola rizki yang diterima, memanfaatkan pendengaran dan penglihatan sejalan dengan kehendak Allah, menjalani kehidupan sebelum datang kematian untuk lebih memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah. Untuk mendapatkan rizki, Allah mengatur agar bekerja dengan baik sejalan dengan keahliannya. Maka Allah pasti akan mendatangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, jika pekerjaan tersebut benar-benar sebagaimana yang dikehendakinya. Tetapi jika bekerja dengan cara jahat, korup, sekalipun dilakukan sesuai keahliannya, maka kejahatannya akan membatasi rizki yang diturunkan oleh Allah. Ada yang didapatkan tapi tidak berkah, tidak memiliki nilai kemanfaatan. Uang hasil korupsi misalnya, itu bukan rizki yang didatangkan dari Allah karena bekerja dengan baik, melainkan uang tersebut diperoleh karena bujukan setan laknatullah alaih. Uang itu pasti haram, mudarat, alias tidak berkah. Jika rizki itu berasal dari Allah, maka Allah mengatur agar sebagian rizkinya harus dikeluarkan dengan zakat, infak, dan sedekah. Mengeluarkan zakat telah diatur oleh Allah apabila telah mencapai nisab. Berinfak dan bersedekah pun telah diatur oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus Allah telah memerintahkan dan memberikan pembalasan kepada kaum mukmin yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram
oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Jelaslah bahwa Allah lah yang memberi rizki. Dan Allah juga yang mengatur bagaimana rizki yang diberikannya itu dibelanjakan. Demikian juga atas penciptaan pendengaran dan penglihatan. Allah yang Maha Pencipta sangat menghendaki agar pendengaran dimanfaatkan untuk mendapatkan keberkahan dengan menyimak ayat-ayat yang dibacakan kepadanya atau mendengar pembicaraan yang menggugah keimanannya, bukan untuk mendengarkan pembicaraan yang merusak keimanan. Dalam penglihatan, Allah menghendaki, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Sekali lagi, Allah telah mengatur segala urusan dengan baik. Kehidupan umat manusia takkan lepas dari perhatiannya, memberikan aturan-aturan untuk hidup menjadi berkah dan selamat. Allah telah memerintahkan kepada kaum mukmin agar janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Aturan-aturan Allah diberlakukan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepadanya, agar tidak salah arah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga menyesal di akhirat. Sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa, Allah telah menetapkan hukum-hukumnya yang sudah pasti berlakunya. Bagi kaum mukmin, Allah sangat menghendaki aturan-aturan tersebut untuk dipatuhi dan ditaati. Jika sudah beriman, maka berbuat kebajikan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Beriman kepada Allah tidak cukup hanya pengakuan, melainkan juga harus dibuktikan atas keimanannya. Karena itulah Allah pasti akan menguji kaum mukmin yang telah mengaku beriman kepadanya. Allah mempertegas kepada kaum mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.